Hai, selamat datang kembali di video saya ini. Kali ini saya akan melanjutkan ceritain komik Mortal Kombat X atau Mortal Kombat 10 untuk season pertamanya. Dimana di video sebelumnya saya sudah menceritakan isu pertama yang menceritakan kisah bagian dari Scorpion. Dan kali ini saya akan melanjutkannya ke isu kedua untuk volume pertama ini, yang terdiri dari chapter 4 sampai 6. Namun sebelum itu saya ingatkan jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau begitu mari kita mulai saja alur ceritanya. Diceritakan pada Kui Langit, setelah Raiden menggunakan kekuatan belati Kamidoku, ia akhirnya jatuh berlutut saat aura sihir telah memudar dari tubuhnya. Namun ia melihat Dewa Angin, yaitu Fujin, yang terluka oleh pelepasan sihir yang diakibatkan oleh Raiden. Setelah Fujin diobati oleh Raiden, Fujin menyampaikan jika luka yang ada di tangan Raiden tidak akan sembuh untuk beberapa waktu, sebagai dampak karena melanggar ketentuan Elder God dengan menggunakan kekuatan Blood Magic. Raiden juga menjelaskan bahwa Outrealm dan Outworld sedang dalam kekacauan dan pertumpahan darah akan segera dimulai. Di Outrealm, khususnya di kota Venice, California, di sana Casey Cage sedang berdebat dengan Jackie Briggs, yaitu putri dari Jack Briggs, di kondominium ayahnya Johnny Cage. Lalu mereka melakukan sparring, di mana Casey berhasil melakukan shadow kick kepada Jackie. Setelahnya, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari hiburan di hari itu. Di sisi lain, tepatnya di markas Special Force, Kolonel Sonya Blade didampingi oleh sesama tentara. Mereka sedang berjalan menuju ke suatu ruangan untuk menemui suatu tamu. Dan tamu tersebut adalah kaisar dari Outworld yang baru, yang bernama Kotal Khan, yang didampingi oleh prajurit mematikannya, yaitu Tivora dan Iron Black. Kemudian Sonya memberitahu Kotal bahwa dia memilih hari yang buruk untuk dikunjungi. Namun, Kotal menjelaskan jika maksud kedatangannya adalah untuk meminta bantuan kerjasama dari prajurit Outworld. Karena saat ini di dunia Outworld yang dia pimpin sedang berada di suasana kritis akibat perselisihannya dengan Milena untuk merebut kekuasaan Outworld. Dan Kotal mengatakan jika Outworld tidak memberinya bantuan, maka Outworld akan berbagi nasib seperti Outworld. Menafsirkan ini sebagai ancaman, lalu Sonya memberitahu Kotal Khan untuk menyelesaikannya sendiri dan memintanya untuk segera pergi. Kemudian Tivora pun menjadi marah dengan sikap tidak hormat yang diberikan oleh Sonya Blade, sehingga ia langsung menyerangnya. Namun serangan itu bisa ditangkis oleh Sonya dan terjadilah suasana tegang di antara mereka semua. Meski begitu, Kotal Khan masih terus memohon bantuan dengan Outrealm. Kembali dengan Casey dan Jackie, malam itu mereka tiba di sebuah klub dengan menyewa penjaga pintu yang juga merupakan penggemar film ayahnya. Kemudian terungkap bahwa keduanya berada di klub pertarungan underground, yaitu pertarungan yang dilakukan sampai mati. Lalu tiba-tiba Casey dipaksa masuk ke arena pertarungan dan bertanding di sana, di mana saat itu Casey ternyata akan melawan juara bertahan di sana, yaitu seorang Cheromancer yang bernama Frost. Kembali lagi ke markas Special Force, Sonya berhasil menjebak Tivora dan mengancam akan membunuhnya jika Kotal Khan terus mendekati tentaranya. Namun tiba-tiba muncullah Raiden di tengah-tengah mereka dan mengalirkan energi kilatnya yang menghantam semua kombatan serta memaksa mereka untuk berhenti. Saat sebelum Kotal Khan dan anak buahnya pergi, Kotal mengancam bahwa Outrealm akan menderita rasa sakit yang sama seperti yang dirasakan oleh Outworld. Serta Kotal mengatakan kekecewaannya kepada Raiden karena setelah perang Netherrealm berakhir,
Raiden berjanji bahwa dunia mereka akan saling bekerja sama. Namun pada kenyataannya mereka malah tidak menerima hal itu. Kemudian Raiden mengatakan maksud kedatangannya ke sana yaitu untuk menanyakan di mana Putri Sonya Blade berada. Kembali ke klub pertarungan underground, Frost di sana dapat mendominasi pertandingan dengan Casey, di mana saat Frost bersiap untuk menghabisi Casey dengan kekuatannya, Casey tiba-tiba melakukan serangan dadakan dan mengembalikan keadaan. Setelah Frost tak berdaya, para penonton di sana memerintahkan Casey untuk menghabisi Frost. Dan meski sempat ditolak oleh Casey, tetapi ketika dia dan Jackui diancam oleh para penjaga, Casey akhirnya tidak punya pilihan. Dengan membisikkan permintaan maaf, Casey meletakkan kakinya di tenggorokan Frost. Tapi sebelum dia bisa mencekiknya, tiba-tiba sebuah ledakan menghancurkan atap klub di sana. Lihat ledakan itu, Casey pun merasa senang karena mengira itu adalah ibunya yang datang untuk menyelamatkannya. Tapi ternyata yang Casey lihat di sana adalah sosok dua petarung yang mulai membantai orang-orang di sana. Pada kesempatan itu, Casey meminta Jackui untuk membantunya menyelamatkan Frost yang masih tidak sadarkan diri, dan ketiganya akhirnya menuju gang di belakang klub. Setelah itu, mereka dihadapkan oleh dua sosok petarung sebelumnya yang ternyata adalah Jarex dan Tassia, yang memberitahu mereka bahwa Black Dragon meminta kehadiran mereka. Mendengar hal itu pun, akhirnya mereka mencoba lari untuk keselamatan hidup mereka. Lalu, Casey meminta ponselnya kepada Jackui dan mengambil foto selfie sebelum dia dan Jackui akhirnya menghilang ditarik ke suatu portal yang muncul secara tiba-tiba di depan mereka. Kemudian, Sonya yang berada di lokasi kejadian, ia berhasil menemukan ponsel milik Casey dan melihat putrinya berhasil mengambil foto Iron Black. Setelah mengetahui keterlibatan Black Dragon, Sonya memberitahu salah satu anak buahnya untuk membuat tim bersama Johnny Cage dan bersiap pergi menuju ke Outworld. Dimulai dengan sebuah narasi dan kilas balik yang menceritakan awal mula kisah Kotal Khan, di mana ia berasal dari Golden Realm Cossack, yaitu sebuah kerajaan yang diperintah oleh pejuang yaitu ayahnya yang bernama Kotal Kage. Di sana, Kotal mengungkapkan bahwa meski alamnya kuat dan subur, namun mereka masih belum siap untuk menghadapi invasi dari Shao Kahn, di mana di suatu saat mereka diinvasi oleh Shao Kahn dan juaranya yaitu Pangeran Shokan Goro. Lalu Kotal mengingat bagaimana ayahnya tunduk kepada Shao Kahn sebagai imbalannya untuk menyimpan harta alam mereka yaitu Portal Stone. Lalu seorang Kotal muda menghadapi ayahnya dengan rasa jijik atas hal ini, dan ayahnya menjelaskan pentingnya batu tersebut sebelum menugaskan putranya dengan ritual Realm Walk, yaitu dengan memerintahkan putranya untuk bertahan hidup di atmosfer Outrealm. Dan jika dia dapat melakukannya, maka dia akan mewarisi helm ayahnya. Namun Kotal tidak mengerti, mengingat bahwa ayahnya telah menyerahkan kekuasaannya kepada Shao Kahn. Kotal kemudian mengingat tantangan untuk bertahan hidup di lingkungan gurun dan di padang es bersalju yang keras di Outrealm. Dan meskipun dia hampir menyerah, dia akhirnya terus maju setelah mengingat kata-kata ayahnya. Lalu sampailah perjalanan Kotal yang menemukan Amazon dan suku Maya kuno yang tinggal di dalamnya. Namun tak hanya Kotal yang menemukan tempat tersebut, di sana juga ada tentara dari Spanyol. Lalu, Kotal akhirnya turun tangan saat suku-suku tersebut diserbu oleh mereka. Setelah menghabisi para tentara tersebut, Kotal menemukan dirinya tiba-tiba disembah oleh suku Maya, dan dia mencapai kesimpulan bahwa maksud tugas yang diberikan oleh ayahnya adalah untuk menyelamatkan orang-orang ini. Kotal kemudian bertarung bersama suku Maya dan menggunakan kekuatannya yang besar untuk menghancurkan kapal penjajah dengan energi matahari, yang akhirnya menjadikannya dipuja sebagai dewa. Kemudian, Kotal mengajari orang Maya tentang mengonsumsi darah dan hati dari mereka yang telah dikalahkan. Tetapi, setelah bertahun-tahun menjadi dewa mereka, Kotal mendapati dirinya merasa bosan saat para musuh-musuh di sana mulai berkurang. Dan dia memilih kembali ke alamnya menggunakan Portal Stone.
Lalu Kotal bertemu dengan ayahnya dan menceritakan kisahnya selama berada di Outrealm, di mana Kotal mengatakan jika dia telah mengajari dan melindungi yang lemah, tapi ayahnya bersikeras bahwa mereka dikutuk karena konsekuensi dari tindakannya. Dan ayahnya, yaitu K.H., meminta Portal Stone itu untuk dikembalikan. Tetapi Kotal malah menyerang ayahnya dan menjatuhkannya dengan mudah. Lalu Kotal meminta maaf kepada ayahnya atas amarahnya tersebut dan menyatakan bahwa Kotal telah memiliki helmnya sendiri dan dia tidak membutuhkan helm dari ayahnya. Setelahnya, Kotal kembali ke Outrealm, tetapi ia malah melihat Sukumaya yang telah tewas di saat ketidakhadirannya di sana, dan menyadari arti kata-kata ayahnya, yaitu saat mengajari mereka untuk mengonsumsi hati dan darah musuh mereka, yang pada akhirnya menyebabkan bangsa Maya menelan penyakit dalam darah musuh mereka. Saat ini di Outworld, Kotal berdiri di hadapan penduduknya dan mengakhiri ceritanya dengan menyampaikan niatnya untuk memburu Milena. Memahami bahwa sementara ancamannya hilang, ia ingat pelajaran ayahnya bahwa bahkan prajurit terkuat pun dikalahkan oleh ancaman terkecil. Kemudian, Kotal kan menyatakan bahwa mereka akan memberantas semua oposisi terhadap kekaisaran Outworld. Di Gurun Emas, Reiko memberitahu Milena tentang Red Dragon yang menyetujui rencana mereka. Milena lalu membuka maskernya dan menghampiri Goro dan bertanya pada Pangeran Shokan tersebut apakah ia akan bergabung dengan mereka dan membalas dendam kepada Kotal Khan. Kemudian, Goro menjawab dengan setuju serta percaya bahwa Milena akan mengembalikan Shokan ke kejayaan mereka sebelumnya. Dan akhirnya cerita di isu 2 ini pun selesai. Secara keseluruhan, bagian isu kedua ini menceritakan dimulainya ketegangan yang akan menuju ke suatu kekacauan. Seperti yang sudah dilihat oleh Raiden pada isu pertama sebelumnya, di mana isu kedua ini berfokus pada penculikan Cassie Cage oleh Black Dragon dan persiapan peperangan oleh Kotal Khan dan Milena. Dan bagaimana kelanjutannya? Silahkan ditunggu di video saya selanjutnya. Oke, sekian dari saya di pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.